Sementara yang sudah dapat panggilan, mereka yang sudah mampu. Duit sudah punya, rumahnya sudah harga 1 miliar, mobilnya aja sudah di atas harga 1 miliar, tabungannya sudah di atas 1 miliar, tapi tidak pergi. Inilah orang yang disebut mendapat kemampuan tapi tidak menjawab panggilan Allah. Innaha ma'as-sabirin. Salah. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, maksudnya gitu Pak Ustadz, sabar dulu Pak, nanti akan aku bayar, berjanji. Kapan bayar? Setelah lebaran. Setelah lebaran. Kan aku banyak dapat amplop-amplop nanti. Sabar, Sat. Duduk dulu, Sat. Jangan Duduk, Pak Ustadz. berdiri, berdiri terus. Sat, saya mau nanya nih. Ya. Umroh dan haji itu kan panggilan, ya kan? Ya. Nah, sering kita dengar bahwa Allah memampukan siapa yang dipanggil, bukan memanggil siapa yang mampu. Itu tuh maksudnya gimana tuh? Nah, Bel? jadi gini, sesungguhnya semua umat telah mendapat panggilan. Panggilan ini muncul awal ketika Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk memanggil seluruh umat manusia. Lalu Ibrahim berkata, bagaimana saya mau memanggil mereka? Mana mampu saya menyampaikan suara saya? Lalu Allah katakan, kamu panggil saja, saya yang akan menyampaikan panggilanmu kepada seluruh makhluk. Nah, berarti pada saat itu Allah telah menyiarkan, mengumumkan panggilan ini. Dan semua orang sudah mendapat panggilan. Ya. Nah, panggilan itu kita tahu dan dapat ketika kita sudah paham rukun Islam, yaitu menunaikan ibadah haji. Ketika dia sudah tahu bahwa rukun Islam itu satu di antaranya menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, sungguh dia sudah dapat undangan, sudah dapat panggilan. Ada orang yang apologi atau ingin membuat alasan yang membebaskan dirinya dari haji dan umroh. Dia tanya, kamu sudah mampu, sudah kuat, sudah sehat, sudah mampu, ada waktu, kok tidak pergi haji dan umroh? Apa jawabannya? Saya belum mendapat panggilan. Orang ini mendapati 2 dosa. Pertama, dosa mengingkari panggilan, karena sesungguhnya sudah dapat panggilan. Yang kedua, dosa karena tidak menjawab panggilan. Nah, Bel, orang yang sudah mampu, lalu dia tidak menunaikan ibadah haji, maka kata Nabi, matinya ada 2. Apa itu Pak Ustadz? Satu, mati dalam keadaan kafir, tidak membawa Islam. Yang kedua, mati dalam keadaan fasik, artinya Islamnya tapi pura-pura. Nah, berkaitan dengan yang tadi, Allah memampukan orang yang dipanggil. Iya. Ya Pak Ustadz. Ya, ketika seseorang sudah mendapat panggilan, itu Allah berikan kemampuan. Yang mana dimaksud ini? Mereka orang-orang yang secara ekonomi, menurut akal sehat, tidak mampu dia pergi. Tidak mampu dia pergi. Biaya umroh 40 juta, misal ya. Iya, Pak Ustadz. Biaya haji 100 juta. Ya duit tabungannya aja 5 juta enggak ada. Kok bisa umroh? Itulah yang disebut Allah berikan kemampuan baginya. Oh gitu Pak Ustadz. Dengan cara apa? Dapat hadiah. Ya, dapat undian. Ya, ataupun dapat hadiah dari orang-orang yang merasa senang dengan dia. Ada orang yang tertarik dengan sifatnya, dia urus orang tuanya, akhirnya yang melihatnya tergugah, dia bilang, oke, saya umrahkan kamu, tahun depan saya hajikan kamu. Itulah yang disebut makna daripada Allah memampukan orang yang sudah mendapat panggilan. Sementara yang sudah dapat panggilan, mereka yang sudah mampu, duit sudah punya, rumahnya sudah harga 1 miliar, mobilnya aja sudah di atas harga 1 miliar, tabungannya sudah di atas 1 miliar, tapi tidak pergi. Inilah orang yang disebut mendapat kemampuan tapi tidak menjawab panggilan Allah. Dan kalau dia mati, na'udzubillah min zalik, matinya dalam keadaan fasik atau matinya dalam keadaan membawa kekafiran. Na'udzubillah min zalik. Apa yang mesti saya lakukan Pak Ustadz untuk mempertahankan semangat dan motivasi setelah saya ini gagal umroh? Ya, satu, jangan putus niat. Saya udah hampir nggak niat lagi saya Pak Ustadz. Ya, Jangan. jangan putus niat. Jangan Setelah gitu itu, dong. Ebel harus berupaya duit yang ditipu ini kembali. Oh iya Pak Ustadz ya. Upayakan kembali, tetapi setelah kembali jangan dibelikan emas. Iya Pak Ustadz. Tetap tabung untuk
pergi haji. umroh. Ya, ada haji. Ya, jangan sampai duitnya kembali masuk setan. Beliin aja handphone baru. Nah, itu masuk bisikan setan. Ebel harus melakukan 2 hal. Apa tuh? Yang pertama, jangan putus niat. Jangan sampai Ebel berkata, enggak mau lagi saya pergi umroh. Tidak, ini bagian daripada godaan setan untuk membuat Ebel putus asa. Jangan putus asa karena orang putus asa itu bagian dari orang yang tidak beriman. Yang kedua, dana yang sudah digunakan, terkumpul, jangan digunakan untuk kepentingan lain. Siap, Ustaz. Jadi tetap pelihara niatnya, tetap bisa mau umroh. Yang kedua, dana tetap disimpan untuk kepentingan mendaftar umroh di travel yang resmi. Dengan ingat 5 pasti. 5 pasti pasti tadi itu. ya. Hampir aku Pras. Kenapa? Udah nggak mau umroh lagi gua. Jangan putus niat. Begitu Ebel jangan, putus Bel. niat, Iya. itu sudah masuk godaan setan. Iya. Makasih ya. Jadi Pak Ustadz, Apalagi nih Jelita? ya, apa pelajaran yang dapat dipetik dari kejadian Bang Ebel gagal umroh itu? Ya, pelajaran pertama bahwa niat itu tidak cukup. Niat baik itu tidak Pintar cukup. itu penting. Nah, harus disertai kecerdasan Ya, ya. Pak Ustadz. Maka kalau bisa ambil paket C. Apa tuh? Ya, belajar paket C. Iya, Pak Ustadz. Nanti Ya. saya akan mau belajar lagi nih. Tapi Ustaz, ini kan dia nggak jadi berangkat. Dia nggak jadi berangkat, tapi duitnya udah dia niatkan untuk pergi umroh. Tapi dia gagal. Nah. Apakah dia dapat pahala umroh? Dapat pahala umroh. Alhamdulillah. Gede nggak, Ustaz? Gede nggak? Ya, ya, dia sudah dapat pahala umroh. Tentu pahala niat umroh ini tidak cukup. Harus tetap ada karena ke umrohnya itu tata cara pelaksanaannya, sa'inya, wukufnya, miqatnya, itu semua dapat pahala. Alhamdulillah. Ya, jadi sebaiknya jangan mentang-mentang kata, sudah dapat pahala niat umroh, sudah dapat pahalanya. Lalu putus, enggak mau, sudah dapat. Enggak, tetap niatkan teguh untuk tetap pergi umroh. Ya. Keren. Papi. Allahu Akbar. Mami. Papi, si Papi tak ada di sini. Dikirain teh kemana? Atau si Papi teh? Baru lagi. Kemarin nggak gini, Bel. Ini benar-benar istri gue. Emang ada yang bisa berubah dari aku? Nggak ada. Nggak ada sih. Mami, Pakai Papi cantik suruh kan malah. jangan datang ke sini kan gak enak. Lah banyak tadi orang kan kita begini. udah janjian pakai couple. Papi gimana sih? Suka gitu. Sini lu nak, sini lu nak. Ini anak kita nih. Ini anak kita. Anak kita ini. Gede amat. Anak saya nih. Anak saya. Anak saya. Anak saya. Sebenarnya Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ya, Ustadz. Pak Ini istri saya dan ini anak saya sebenarnya Pak Ustadz. Iya. Saya. Ini kakek saya Pak Ustadz. Mami. Kedatangan Mami ngapain kesini sih? Kan malu ada Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa, atuh kesini teh Mami datang supaya Papi teh jangan sedih lagi. Kenapa? Karena dia kan gak jadi umroh kita. Tapi alhamdulillah ya, kesedihan Papi itu berbuah manis karena kita dapat hadiah umroh. Umroh, Pak.